nggak denger aplikasi Bukalapak? Pernah dong, dulu kan Bukalapak salah satu aplikasi e-commerce paling terkenal di Indonesia. Bener banget, tapi kamu tahu nggak sih beberapa tahun terakhir ini Bukalapak tuh lagi banyak diberitain gara-gara PHK massal? Hah, serius? Padahal kayaknya pendapatan mereka naik deh. Nah itu dia yang menarik, meskipun pendapatan naik, ternyata mereka malah rugi besar loh. Dan akhirnya harus ngambil langkah ekstrim, salah satunya PHK massal karyawan. Wah, ini sih pasti ada kaitannya sama strategi manajemen dan tata kelola perusahaannya ya. Betul banget Hil, makanya hari ini kita bakal bahas bareng mulai dari sisi bisnis, keuangan, sampai ke corporate governance-nya. Nih coba dengerin deh penjelasan dari sahabat aku, Nara. Wah, kayaknya menarik banget deh. Yuk, aku udah gak sabar banget nih. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kasus yang cukup ramai belakangan ini, yaitu mengenai PHK massal di Bukalapak. Kasus ini bukan cuma soal PHK, tetapi soal bagaimana manajemen ambil keputusan strategis dan gimana implementasi tata kelolanya. Pertanyaannya, apakah PHK massal di Bukalapak ini murni solusi akuntansi atau justru tanda adanya kelemahan dalam tata kelola perusahaan? Yuk kita bahas. Kalau kita mengacu ke materi peran strategis manajemen, salah satu tugas penting manajemen adalah mengambil keputusan strategis ketika perusahaan menghadapi ancaman atau tekanan bisnis. Peran ini mencakup menyusun rencana bisnis jangka panjang, merespon perubahan pasar secara adaptif, mengelola risiko keuangan dan operasional, dan menjaga keberlanjutan bisnis tanpa mengorbankan stakeholder penting, salah satunya karyawan. Nah, di kasus Bukalapak ini, manajemen mengambil langkah ekstrem dengan melakukan PHK massal sebagai bagian dari strategi restrukturisasi. Keputusan ini diambil karena perusahaan mengalami tekanan keuangan yang cukup berat dan bisnis lini produk fisik yang selama ini mereka jalankan ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Sekarang kita lihat dulu data keuangannya. Di tahun 2023, Bukalapak mencatat pendapatan sebesar Rp4,43 triliun, naik 18,47% dibanding tahun sebelumnya. Tetapi meskipun pendapatan naik, kerugian bersihnya tetap besar, yaitu sebesar Rp1,32 triliun. Lebih parahnya lagi, di tahun 2024, kerugian mereka malah membengkak 12% menjadi Rp1,55 triliun, meskipun pendapatannya tetap naik. Artinya di sini pertumbuhan pendapatan tidak dibarengi dengan kemampuan mencetak laba. Ada masalah besar dalam efisiensi biaya dan pengelolaan operasional. Kalau kita perhatikan lebih detail, biaya operasional Bukalapak di 2024 naik menjadi Rp2,5 triliun, meningkat 18% dari tahun sebelumnya. Dan yang cukup signifikan, biaya gaji karyawan saja di 2024 mencapai Rp493,17 miliar, yang berarti 34% dari total biaya administrasi perusahaan. Ini menunjukkan adanya inefisiensi struktur biaya, di mana beban operasional terlalu besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Sekarang kita lihat performa tiap lini bisnisnya. Dari total pendapatan Bukalapak, ternyata lini produk fisik hanya menyumbang kurang dari 3% saja. Bayangkan, sebuah marketplace digital yang seharusnya hidup dari penjualan produk fisik, tetapi segmen ini malah tidak signifikan. Situasi ini tentu bikin manajemen terpaksa mengambil tindakan tegas, salah satunya dengan menutup lini bisnis produk fisik. Langkah berikutnya adalah melakukan PHK massal. Berdasarkan laporan keuangannya, total karyawan yang dimiliki oleh Bukalapak kian menurun. Di tahun 2022, Bukalapak memiliki 1.815 karyawan. Di tahun 2023, Bukalapak memiliki 1.538 karyawan. Willik Salim, yaitu Chief Executive Officer Bukalapak, menjelaskan dalam 3 tahun terakhir pasar telah berubah secara signifikan. Begitu pula dengan dinamika persaingan. Meskipun terdapat pertumbuhan TPV atau Total Payment Volume dan pendapatan pada masa lalu, biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis. Willik Salim menyebutkan bahwa restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam 2 kuartal mendatang.
Bill Saling juga menyebutkan bahwa Bukalapak telah melakukan berbagai upaya terbaik, namun kerugian dan tantangan industri yang dialami oleh masing-masing segmen usaha dan anak perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mendorong manajemen untuk mempertajam kembali fokus kami kepada bisnis inti tertentu. Felix menyebutkan guna meraih hasil positif, perseroan akan melakukan perubahan dalam pendekatan operasional dan segmen bisnis yang akan difokuskan ke depannya. Bukalapak telah mengevaluasi kembali prospek beberapa segmen bisnis dan memutuskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Kalau kita bicara soal corporate governance, sebenarnya Bukalapak punya dokumen resmi berupa board manual dan GCG policy yang bisa diakses oleh publik. Secara prinsip, mereka mengaku menerapkan beberapa prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan independensi. Tapi kalau kita lihat di kasus PHK ini, pelaksanaannya perlu dipertanyakan. Apakah keputusan PHK sudah disosialisasikan secara transparan ke seluruh karyawan dan stakeholder? Siapa yang bertanggung jawab atas strategi bisnis produk fisik yang gagal total? Apakah hak karyawan yang terdampak benar-benar diperhatikan? Apakah keputusan ini diambil tanpa tekanan dari pemilik modal besar? Kalau ternyata banyak karyawan yang merasa keputusan ini mendadak, tidak manusiawi, atau minim komunikasi, maka prinsip good corporate governance tadi bisa dibilang gagal dijalankan dengan baik. Sekarang coba kita bandingkan dengan kompetitor mereka. Perusahaan teknologi konsumen yang berkantor pusat di Singapura dan induk Shopee, yakni Sin Limited, membukukan laba bersih senilai 403 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,6 triliun rupiah pada triwulan pertama di 2025. Perusahaan ini membalikan situasi keuangan dari kerugian bersih sebesar 23 juta dolar Amerika Serikat atau setara 380,9 miliar rupiah pada periode yang sama pada tahun 2024. Pada saat bersamaan, Sin Limited juga agresif memangkas biaya operasional termasuk melakukan pengurangan ribuan orang karyawan. Hal ini dilakukan demi membantu menaikkan laba bersih. Implikasinya, kalau Bukalapak gagal melakukan hal serupa, artinya memang ada masalah serius dalam perencanaan strategis bisnis jangka panjang mereka. Data ini menegaskan bahwa PHK massal dan perampingan bisnis dapat menjadi langkah efektif untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara. Dengan catatan, harus diimbangi dengan strategi bisnis yang tepat dan fokus pada segmen yang menguntungkan. Fakta lainnya, pasar digital Indonesia saat ini bergerak ke arah barang virtual. Proyeksi nilai pasar barang virtual di Indonesia diperkirakan mencapai 294 miliar US dollar pada tahun 2030. Karena itulah, Bukalapak sekarang mulai menggeser fokus ke bisnis virtual seperti pulsa, token listrik, voucher game, dan top-up layanan digital. Tetapi masalahnya, apakah angka ini cukup kuat untuk memperbaiki fundamental bisnis mereka atau cuma solusi jangka pendek untuk menutupi kerugian yang sudah terlanjur besar? Jadi kalau kita simpulkan, keputusan PHK massal Bukalapak ini bisa dianggap sebagai solusi akuntansi jangka pendek untuk memangkas biaya. Tetapi di saat yang sama, keputusan ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen strategis dan corporate governance mereka sejak awal. Karena kalau perencanaan bisnisnya matang, seharusnya ini produk fisik yang rugi besar itu bisa diantisipasi sejak awal tanpa harus berujung pada PHK massal. Wah, Nara keren banget deh. Terima kasih penjelasannya, Nara. BTW Ref, ternyata kasus Bukalapak ini bukan cuma soal PHK aja ya. Betul banget, di balik keputusan besar kayak gitu, ada banyak pertimbangan mulai dari kondisi keuangan, strategi bisnis, sampai tata kelola perusahaan. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa keputusan manajemen itu punya dampak yang besar, bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat karyawan dan stakeholder lainnya. Betul, Hil. Jadi kalau kita mau jadi bagian dari dunia bisnis atau manajemen nanti, penting banget punya perspektif yang gak cuma fokus ke angka, tapi juga ke nilai-nilai tata kelola yang baik. Oke deh, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga nambah insight baru buat kalian semua. Yuk diskusi bareng dan sampaikan pendapatmu mengenai kasus Bukalapak di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.